adik-adik untuk terus taat pada prokes. Rajin pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku adalah mahkota orang tua. Sekarang, kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kami Puji dengan Riang. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberikan napas kehidupan, hari yang baru, sukacita yang baru bagi kami adik-adik sekolah minggu. Sebentar Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri kami memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Hadirlah Tuhan mengisi dan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Musik. Mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini yaitu dari Titah kelima. Semua adik-adik kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang adik-adik, kakak undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mampirlah Dengar Doaku. Musik. Tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Keluaran 3 ayat 8. Kakak undang semua adik-adik, kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Sayang Padaku. Musik. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang adik-adik siapkan dulu semua Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membagi nama berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sudah siap mau mendengarkan cerita Alkitab hari Minggu ini? Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami kembali datang ke hadapan-Mu beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, sertailah hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 6. Adik-adik, ini cuma satu ayat loh. Karena itu, ayo kita rame-rame membacanya dengan suara yang kencang ya adik-adik. Amsal 17 ayat 6. Kita bersama-sama membacakannya ya adik-adik. Amsal 17 ayat 6. 1, 2, ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter? Ayo. Atau mungkin ada adik-adik yang mau menjadi seorang pelukis. Hebat ya. Atau mungkin adik-adik ada yang suka bernyanyi. Suaranya bagus. Sehingga dia cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi. Supaya bisa masuk Indonesian Idol ya adik-adik seperti Lyodra Ginting. Atau mungkin adik-adik ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang pilot, astronot. Siapa? Ayo. Tapi Inang juga berharap adik-adik ada yang bercita-cita menjadi seorang pendeta ya. Mudah-mudahan. Semua cita-cita kita semuanya itu tentu sangat baik. Dan jika kita menjadi anak yang baik dan berhasil, tentunya siapa yang bangga? Iya betul, orang tua. Mama, papa, kakak adik kita, opung juga, semua saudara kita pasti sangat bangga. Adik-adik masih ingat nggak aksi seorang anak bernama Yohanes? Dia akrab dipanggil Joni. Dia memanjat tiang bendera persis upacara bendera tanggal 17 Agustus 2018 yang lalu di Kabupaten Belu namanya, di Nusa Tenggara Timur. Siapa yang ingat? Ya, itu viral saat itu ya adik-adik. Joni murid kelas 7. Dia nekat dan spontan memanjat tiang bendera untuk mengambil tali pengait bendera yang saat itu terlepas. Tanpa rasa takut, Joni sangat lincah memanjat. Dia terus memanjat dan mengambil tali pengait bendera, lalu dia turun dan bendera merah putih berhasil dikibarkan pada upacara 17 Agustus.
Tak pernah dipikirkan Joni sebelumnya bahwa aksinya itu menjadi viral dan membuat orang tuanya bangga. Karena seluruh warga Indonesia membicarakan tentang Joni. Apalagi saat itu Joni dan orang tuanya diundang oleh Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk datang ke Jakarta menyaksikan langsung acara pembukaan Asian Games. Keren ya adik-adik? Padahal aksi Joni itu sederhana dan penuh dengan keberanian. Nah, baru-baru ini juga adik-adik siapa yang rajin nonton Olimpiade di Tokyo? Ya, kita bangga Indonesia mendapat medali emas di Olimpiade Tokyo pada cabang olahraga badminton ganda putri, yaitu Grecia dan Apriani. Tidak hanya orang tuanya yang bangga, semua saudaranya, bahkan seluruh warga Indonesia bangga terhadap mereka. Nah adik-adik, siapa yang ingin seperti mereka, membanggakan orang tua, membanggakan seluruh orang-orang terdekat mereka? Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan supaya adik-adik menjadi kebanggaan orang tua loh. Kitab Amsal ini mengatakan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucunya. Adik-adik tahu kan mahkota? Mahkota biasanya dikenakan di kepala yang dipakai oleh para raja dan ratu. Mahkota menjadi lambang kekuasaan, kehormatan, kehebatan, kejayaan, kemakmuran, kesuksesan, dan kejayaan. Kita sering lihat juga mahkota di film-film ya adik-adik ya, seperti Barbie, Rapunzel, dan lain-lain. Nah, mahkota orang tua adalah anak cucunya. Demikian firman Tuhan katakan. Maksudnya bukan berarti adik-adik harus beli mahkota dan mengenakannya di kepala mama papa ya. Bukan begitu adik-adik. Tapi maksudnya adalah bahwa kebanggaan orang tua adalah anak-anaknya, keturunannya. Karena itu adik-adik buatlah orang tuamu bangga karena kamu telah menjadi anak yang baik, anak yang sopan, rajin, dan selalu mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau menjadi mahkota mama papanya? Iya. Kita harus menjadi kebanggaan orang tua kita. Yang kedua, adik-adik, yang dikatakan firman Tuhan melalui kitab Amsal ini, bahwa kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik, siapa yang mama papanya seorang dokter? Atau mungkin polisi? Atau mungkin pilot? Atau guru? Yang pasti adik-adik pasti bangga punya orang tua yang hebat dan luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat mama papa kita yang luar biasa. Bangga kan adik-adik? Nah, orang tua kita berjuang untuk melakukan pekerjaannya supaya adik-adik bisa sekolah, bisa makan, bisa terpenuhi kebutuhannya untuk masa depan adik-adik semua, supaya adik-adik bisa membanggakan orang tua kelak nantinya kalau sudah tercapai cita-citanya. Karena itu, adik-adik jangan sia-siakan perjuangan orang tua ya. Jadilah mahkota orang tuamu. Jadilah kebanggaan orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami menjadi kebanggaan bagi orang tua kami dengan melakukan pekerjaan baik, menjadi anak-anak yang baik, yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah kami, memiliki sopan santun, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan mampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, untuk setiap orang yang sedang menderita sakit pada saat ini.
Kiranya Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Terkhusus bagi teman-teman kami sekolah minggu yang sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk semua para dokter, perawat, dan para medis yang berjuang pada saat ini untuk melayani orang-orang sakit. Kiranya Tuhan menjagai mereka dan memberikan kesehatan serta umur yang panjang kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan rezeki, memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami ketika kami masih sekolah dari rumah. Kiranya kami senantiasa menjadi anak yang baik, yang rajin, yang mengikuti sekolah tepat pada waktunya dan mengerjakan PR-PR kami. Sehingga kami dapat terus belajar dengan baik dan mencapai cita-cita kami, walaupun masih di masa pandemik ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semua, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, Kubuka Alkitab. Musik! Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti aktivitas adik-adik boleh perhatikan sesudah ibadah kita ini selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pengetahuan manuki di mana di minggu ini. Pengetahuan
Sasadaku Yesus doaku tok-tok. Dadah. Mek awan banias rohakon kata daoje tus dongaku tok-tok. Amin. Tawon kaya sokon sasadon dongaku tok-tok. Amin. Awon bayi asuhako sasadang Yesus donga kutok-tok. Awon bayi asuhako sasadang Yesus donga kutok-tok. Amin. Batman awon bania rohakon sasadaho Yesus donga kutok-tok. Batman awon bania rohakon sasadaho Yesus donga kutok-tok. Batman awon banias rohakon sasadaho Yesus donga kutok-tok. Sasadaho Yesus donga kutok-tok. Amen. Hulehan ma ture bata nai nangi halo jai nai lupa kuna mai nanaki diomai tanaki diomai. Dadah. bercerita mengenai Daniel. Daniel adalah salah satu tahanan Babel yang dibawa pergi ke kota Babel. Ia pertama kali menunjukkan karyanya
atau kesetiaannya kepada Tuhan pada sesi makan makanan. Di saat orang lain memakan daging dan ikan yang diberikan oleh raja, Daniel hanya mengatakan, kami akan memakan sayur dan meminum air. Dan dalam waktu 10 hari, kulit mereka akan menjadi yang lebih bagus di antara murid-murid yang lain. Lalu itu pun terjadi. Lalu semakin terdengarlah kisah Daniel ini ke kuping raja. Akhirnya Raja Nebukadnezar memanggilnya. Ditanyalah berbagai hal tentang Babel. Ternyata benar, dan Daniel dan teman-temannya adalah orang yang terpintar di Babel. Ia menjadi penasehat raja. Daniel membuat orang-orang yang lain iri. Waktu pun berlalu. Akhirnya raja percaya sepenuhnya kepada Daniel. Daniel menjadi penafsir mimpi di kerajaan Babel. Waktu pun terus berlalu dan Kaisar Babel pun berganti, yaitu Kaisar Belshazzar, anaknya Kaisar Nebukadnezar. Di saat itu Daniel menafsirkan mimpi dari tangan yang menulis di dinding. Itu mengartikan bahwa sebentar lagi kerajaan Belshazzar ini akan runtuh. Dan tepat di malam itu kerajaan Belshazzar pun runtuh dan diganti oleh Kaisar Persia, yaitu Darius. Daniel menjadi teman dekat sekaligus penasihat Raja Darius. Dan makin banyak orang-orang yang sudah lama di Persia makin membenci Daniel. Hingga akhirnya orang-orang itu membuat cap untuk menyembah pada raja. Daniel tertangkap basah berdoa pada Tuhannya dan dimasukkan ke lubang singa. Raja tidak bisa tidur dan selalu memikirkan Daniel. Hingga ketika goa singa itu dibuka, Daniel ternyata masih hidup. Raja pun marah pada orang-orang yang telah menipunya dan mengatakan, masukkanlah mereka yang telah menipuku. Orang-orang itu masuk ke kandang singa, dan sebelum turun ke kandang, orang-orang itu sudah dipatahkan tulangnya oleh singa-singa itu. Lalu kata Kaisar Darius memberikan pesan, sembahlah Tuhan Allah Daniel. Terima kasih, itu sekian cerita tentang Daniel dari saya. Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan, rajin berdoa, dan ia ini memiliki ketulusan hati. Sehingga Raja Darius pun mengangkat Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaannya. Nah, seperti biasa nih, ketika orang yang memiliki status yang tinggi, pasti orang-orang yang lain akan menjadi cemburu. Nah, ada nih yang cemburu kepada Daniel, yaitu 3 orang yang juga menjadi pejabat tinggi, namun mereka cemburu kepada Daniel. Mereka jahat. Mereka pun merencanakan rencana jahat untuk membunuh Daniel. Nah, rencana jahat itu adalah 3 pejabat tinggi yang jahat ini meminta Raja Darius agar menghukum setiap orang yang berdoa kepada Tuhan atau yang lain selain raja akan dimasukkan ke dalam goa singa. Nah, setelah itu, ketika Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan di rumahnya, terlihat oleh 3 pejabat tinggi jahat tersebut. Sehingga 3 pejabat jahat ini itu melaporkan Daniel kepada raja untuk dimasukkan ke goa singa. Raja pun mendengar permintaan mereka dan aduan mereka. Raja sedih, namun dia tidak bisa melakukan apapun karena itulah peraturan. Akhirnya dengan berat hati, Raja Darius pun setuju ketika Daniel dimasukkan ke dalam goa singa.
Ketika di dalam gua singa, Daniel tenang dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa dari kekuatan Tuhan ini. Tuhan menutup mulut-mulut singa tersebut sehingga Daniel pun tidak dimakan dan dia tidak terlihat luka sama sekali. Nah, karena hukuman yang dimiliki Daniel, Raja Darius semalaman itu dia tidak dapat tidur dan ia berpuasa. Pagi-paginya dia langsung terburu-buru untuk datang ke tempat gua singa itu. Ia memanggil Daniel dan Daniel pun menjawab. Dengan senang sekali hatinya, Raja Darius pun menyambut Daniel. Lalu Raja Darius membuat peraturan siapa yang menghina Tuhannya Daniel atau menghina Daniel akan dihukum di gua singa. 3 pejabat jahat tersebut pun dimasukkan ke dalam gua singa dan mati. Itulah cerita saya mengenai Daniel di dalam gua singa. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Darius adalah seorang raja yang terkenal. Dia memilih 3 pejabat tinggi. Daniel dipilih tertinggi di kerajaan Darius. Pejabat-pejabat lainnya iri kepada Daniel dan mereka membuat suatu kejahatan kepada Daniel. Lalu mereka melaporkan kepada Raja Darius karena Daniel menyembah Tuhan Allahnya. Lalu prajurit-prajurit Darius menangkap Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu raja tidak bisa tidur karena memikirkan Daniel di dalam gua singa. Lalu Raja Darius terburu-buru ke dalam gua singa untuk membebaskan Daniel. Daniel selamat dari cengkraman singa-singa itu karena ia percaya kepada Tuhan Allahnya. Pejabat-pejabat tinggi yang menuduh Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Raja Darius menuliskan bahwa Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi. Terima kasih. Raja di Babel sekarang seorang yang bernama Darius. Ia sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat, ya Raja, supaya Tuanku mengadakan suatu hukuman yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada Allah atau kepada manusia kecuali kepada Tuanku. Ya Raja, jika ada yang tidak mentaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum itu. Tapi ia menganggapnya baik, maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tak dapat dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa. Sebagaimana biasa, orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehuwa. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan baik. Ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung sampai ia tak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa. Kau dapat melihatnya, ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Allah mengutus malaikatnya. Daniel menjawab, "Dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua.
Singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari singa. Ada seorang raja baru di Babel yang bernama Raja Darius. Pada waktu itu, Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan menempatkan seluruh kerajaan, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu yang diberi tanggung jawab untuk membantu raja. Namun Daniel memilih jabatan yang tinggi daripada wakil raja itu karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa dari Allah, dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditatawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan Allah dan berdoa kepadanya 3 kali sehari. Tuhan memberi Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Orang-orang lain tidak menyukai Daniel. Mereka tidak ingin dia menjadi pemimpin mereka. Sebagian orang-orang iri pada Daniel. Lalu orang-orang itu tahu Daniel berdoa kepada Allah. Orang-orang yang membenci Daniel menghadap Raja Darius. Mereka memohon kepada raja agar membuat undang-undang baru. Mereka membuat undang-undang baru, lalu disetujui oleh Raja Darius. Isi undang-undang tersebut yaitu orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah, hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Orang-orang yang tidak mematuhi undang-undang akan dimasukkan dalam gua singa. Singa-singa itu akan memangsa mereka. Namun Daniel tetap berdoa kepada Allah. Orang-orang jahat Saat itu Daniel adalah pria yang sangat patut kepada Tuhan dan sering bersyukur berdoa setiap hari. Darius adalah raja, teman dekat dari Daniel. Darius ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tertinggi di kerajaannya. Saat pejabat-pejabat Darius mendengar, mereka sangat iri karena mendapatkan saingan. Nah, saat itu pula 3 pejabat itu merencanakan rencana yang jahat. Rencana itu yaitu menyuruh raja memerintahkan rakyatnya agar tidak berdoa kepada siapapun selain raja selama 30 hari. Jika ia berdoa kepada Tuhan atau patung, ia akan dilemparkan ke kandang harimau yang lapar. Saat itu, Daniel pun berdoa kepada Tuhan. Dan ketahuan sama 3 pejabat Raja Darius. Daniel pun ditangkap dan diberikan kepada Raja Darius. Nampaknya muka Raja Darius sangatlah sedih karena teman dekatnya akan dilemparkan
ke dalam kandang harimau yang sangat lapar. Saat Daniel dilemparkan, Daniel pasrah dan tetap berdoa untuk diberikan perlindungan kepada Tuhan. Dan saat malam hari, Raja Darius pun tak bisa tidur memikirkan temannya. Saat esok harinya, mereka membuka kandang harimau itu dan melihat Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius menyangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi lain untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil tidak mendapatkan alasan apapun. Sebab itu, ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Dan Daniel dalam kamarnya 3 hari sekali berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat suatu dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Mereka meminta kepada raja agar memberi perintah kepada raja agar memberi perintah kepada rakyat untuk tidak menyembah dewa lain kecuali Raja Darius. Apabila melanggarnya akan dilempar ke gua singa. Raja Darius setuju dan mengubah undang-undang itu. Wakil raja melihat Daniel masih menyembah Allahnya dan memberitahukan kepada Raja Darius. Raja Darius sedih. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel.